Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azra Zulfani dengan NIM A1C222003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah statistika non parametrik. Di sini saya mengambil materi hipotesis statistika non parametrik berbasis pendidikan matematika menggunakan uji Wilcoxon-Signat-Rank. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan, terlebih dahulu kita akan menjelaskan apa itu hipotesis non-parametrik. Nah, hipotesis adalah dugaan mengenai suatu hal atau jawaban sementara terhadap suatu masalah. Hipotesis dapat pula diartikan sebagai kesimpulan sementara tentang hubungan suatu variabel dengan satu atau lebih variabel lainnya. Adapun jenis-jenis hipotesis yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Untuk hipotesis nol atau HO adalah suatu hipotesis tentang tidak adanya perbedaan antara suatu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Nah, untuk hipotesis alternatif atau HA atau hipotesis kerja, HK atau H1 merupakan kesimpulan sementara dari hubungan antar variabel yang sudah dipelajari dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah tersebut. Untuk hipotesis ini ada hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Nah, pengertian hipotesis penelitian yaitu merupakan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan pada fenomena dan teori-teori yang dirangkaikan secara logis dalam sebuah kerangka pikir. Nah, untuk pengertian hipotesis statistik, hipotesis statistik adalah pernyataan mengenai parameter dari populasi yang didasarkan pada statistik dari sampel. Saya akan menjelaskan apa itu uji Wilcoxon-Signat-Rank. Nah, uji Wilcoxon-Signat-Rank adalah uji dua arah. Jadi, hipotesis alternatif H1 dapat menyatakan apakah terdapat perbedaan baik peningkatan maupun penurunan. Langsung saja masuk pada materi, yaitu seorang guru matematika ingin menguji apakah metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Guru tersebut mengambil sampel 15 siswa dari kelas yang sama dan mengukur nilai matematika mereka sebelum dan sesudah metode yang diterapkan. Tujuannya yaitu menguji apakah terdapat perbedaan signifikan pada nilai tes matematika siswa sebelum pretest dan sesudah protes untuk mengikuti metode. Untuk hipotesisnya yaitu H0 dan H1. Untuk H0 itu tidak ada dan H1 itu ada. Itu merupakan perbedaan yang signifikan. Nah, selanjutnya guru mengumpulkan data nilai matematika 15 siswa sebelum pretest dan sesudah posttest menggunakan metode PBL. Misalnya seperti gambar tabel di atas, ditunjukkan di sini data siswa, nilai sebelum pretest dan nilai sesudah proses. Kita bisa melihat bersama. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu kita menghitung selisih antara nilai sebelum pretest dan nilai sesudah posttest. Kita bisa melihat bersama pada gambar yang sudah tercantum. Di sini ada hasil selisih pasca pretest dan posttest, yaitu untuk siswa 1 nilai sebelumnya 65, nilai sesudahnya 70 dan selisihnya yaitu 5. Untuk siswa 2 yaitu nilai sebelumnya 60, nilai sesudah 65 dan selisihnya yaitu 5. Dan seterusnya sampai siswa 15 nilai sebelumnya 70, nilai sesudahnya 74 dan selisihnya yaitu 4. Baik, untuk langkah selanjutnya kita hitung nilai absolut dari selisih urutan dari yang terkecil hingga terbesar, lalu berikan peringkat atau rank. Kita bisa lihat bersama pada tabel yang sudah tercantum, yaitu terdapat siswa, selisih mutlak, pangkat atau peringkat, dan tanda. Nah, peringkat dipisahkan menjadi dua, yaitu peringkat negatif dan peringkat positif. Untuk jumlah peringkat positif itu ada 91,5 dan jumlah peringkat negatif itu ada 1,5. Statistika uji Wilcoxon-Signat-Rank adalah nilai terkecil dari jumlah peringkat positif dan negatif
Dalam hal ini, uji statistika T adalah 1,5, maka kita tuliskan T sama dengan 1,5. Nah, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil uji Wilcoxon-Tykner-Drying, terdapat perbedaan signifikan antara nilai matematika siswa sebelum pretest dan sesudah posttest. Diterapkannya matematika ini dalam metode Problem Based Learning atau PBL. Oleh karena itu, metode PBL ini dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa secara signifikan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.